perasaan saya mulai merasa nggak enak tuh ketika di rumah itu ngeliat si Putri ketawa cekikikan di dapur sama suami saya, colek-colekan tuh. Oh. Kamar tidur saya masuk ke dalam itu berantakan. Di kamar tidur pribadi, bukan di kamarnya Kok berantakan? Suamimu tuh sering begini. Udah beberapa dalam minggu ini katanya. Gak pernah jualan di pasar. Pergi terus berapa jam baru balik lagi. Dulu kan gak pernah begini. Gak tahu kenapa, coba kamu selidikin itu. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan tentang kisah ipar adalah maut. Wow. Jadi kayak di film-film itu ya. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bu Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ivan? Alhamdulillah baik Bang Ale. Bang Ale sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti doa dan harapan semua ya. Bagi yang mendoakan saya yang baik-baik, saya doakan lagi yang baik-baik juga. Tapi bagi yang mendoakan saya yang jelek-jelek, tetap saya doakan yang terbaik buat penonton di rumah. Masya Allah. Ya. Oke, Bu Ivan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Nah, kali ini beberapa waktu lalu ya Bu Ivan udah hadir di Jejak Backpacker, tapi di channel sebelah nih, channel satunya ya. Nah, kali ini Bu Ivan hadir di channel YouTube pribadi saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya nih punya cerita yang sangat bombastis ya ini ya. Ya, dari judulnya tadi yang saya sebutkan, ipar adalah maut. Nah, itu seperti apa sih ceritanya itu Bu Ivan? Ini dialami oleh Bu Ivan sendiri atau gimana? Jadi dialami oleh adik angkat saya gitu. Adik? Masih saudara. Oh, oke. Nah, itu seperti apa ceritanya? Mungkin Bu Ivan bisa langsung cerita aja kali ya. Oke, silakan Bu Ivan. Jadi gini Bang Ale, ini udah puluhan tahun yang lalu ya. Saya kan dari kecil semenjak ibu saya meninggal, itu kan dibesarkan oleh nenek saya. Saya panggilnya emak. Ya kan, saya pernah cerita tuh di sana, di channel yang sebelah. Jadi kami tuh tinggal, adik saya perempuan. Jadi saya, adik saya, ayah saya sama emak ini. Emak kan seharusnya kan nenek saya, jadi saya panggilnya emak. Oh, oke. Karena beliau jadi pengganti ibu. Nah, pertama-tama kami kehadiran keluarga baru karena ada sanak keluarga kami yang mengalami musibah. Suaminya kesetrum, meninggal, lalu istrinya akhirnya menitipkan anaknya di rumah, anak yatim satu. Selang kurang lebih 7 tahun kemudian, ini cerita dari awal ya, jadi tahu. Selang 7 tahun kemudian, waktu anak yang pertama ini, anak yatim yang pertama, itu usianya kurang lebih baru 2 bulan. Jadi bayi merah. Nah yang kedua ini usianya 7 tahun. Jadi emak saya ini punya adik. Adiknya ini punya anak. Nah ini kita panggil namanya Bang Arif deh ya. Nah Bang Arif ini ada permasalahan rumah tangga. Tadinya dia tinggal di daerah Jawa Barat. Ada permasalahan rumah tangga sama istrinya, entah masalahnya apa, ya, kayaknya perekonomian waktu itu. Akhirnya mereka berpisah dan anaknya dibawa sama Bang Arif nih. Jatuhnya sama saya om ya. Iya. Lalu beliau sama anaknya yang perempuan umur 7 tahun tinggal di rumah tuh Bang Ale. Pas tinggal di rumah, bapaknya ini orangnya baik loh, rajin ibadah, sering ke masjid, karena kan satu tinggal rumah sama saya. Lalu akhirnya baru kurang lebih 2 tahun di rumah,
Bang Arif ini meninggal karena penyakit tuberkulosa. Oh, TBC. Akhirnya di rumah adalah 2 orang anak yatim perempuan. Ya kan? Nah, dalam beberapa tahun itu Bang Ale, kami tuh berjalan lancar. Karena alhamdulillah emak saya tuh memang seorang perempuan yang sangat sabar Bang Ale, mendidik anak-anaknya tuh. Ini saya mau memperbaiki nama baik almarhumah emak saya juga nih, cerita di sini, makanya saya mau cerita. Karena dengan maaf kelakuan anak ini yang kurang baik, sebenarnya jadi ada beberapa pihak yang menyalahkan emak saya tanpa tahu kok bisa sih nih anak bisa begini. Nah, kirain emak saya lah yang salah didik gitu. Padahal saya yang jadi saksi hidup beliau itu. Beliau tuh seorang yang sangat sabar, rajin ibadah, ngajinya rajin. Arab gundul aja beliau pandai, yang ngajarin saya aja beliau. Jadi kita tuh disiplin banget. Saya kalau udah maghrib, adik-adik nggak ada yang boleh keluar di rumah semua. Apalagi kan perempuan gitu ya. Ini kisah kami waktu kecil nih, maksudnya usia-usia masih frase SD. Lalu kan saya menikah ya kan. Ketika menikah punya anak 2 itu sekitar tahun 2004. Nah itu kurang lebih segitu. Dia kan usianya SMP. Nah ketika kelas 3 SMP tuh Bang Ale, kalau anak yatim yang satu lagi tuh taruh namanya si Ina ya. Kami tuh jadi kakak adik kan nih, berempat kakak adik. Nah kalau si Ina ini orangnya, anaknya baik, nurut, patuh, sama lah. Nakal-nakalnya apa sih kita gitu. Nah kalau yang satu lagi taruh ya namanya si siapa, Putri. Panggilnya Putri ya. Insya Allah dia masih ada sekarang. Mudah-mudahan nanti nonton. Biar jadi ini apa, mudah-mudahan jadi apa sih, pembelajaran hidup. Iya. Dan kalau itu ke rumah aja nggak apa-apa gitu. Karena udah lama nggak ketemu Bang Ale. Nah terus kalau anak ini ketika si Putri ini ketika usianya SMP kelas 3 itu mulai nakal tuh. Di rumah mulai nakal, nakalnya suka uang hilang tuh. Uang di rumah hilang, uang emak saya, uang ayah saya hilang. Terus pernah kepergok, dia ternyata yang masuk ke kamar orang tua saya gitu. Diomelin. Terus udah gitu tidak boleh keluar kalau udah maghrib. Tetap dia keluar nakal, diem-diem lewat pintu belakang lah gitu. Udah gitu kalau emak saya kan paling nggak boleh tuh anak pakai pakaian minim. Dia nakal dari rumah celana panjang sampai luar celana pendek. Dari rumah bajunya panjang keluar you can see gitu. Karena tahu dari mana. Nah yang satu lagi ngadu sama orang tua saya. Nah yang Ina nih yang ngadu. Tadi ngeliat si Putri gini-gini, nongkrong gini-gini. Ternyata dia bergaul, kan ada di lingkungan rumah saya itu ada sekelompok orang yang sama emak saya, sama ayah saya memang tidak boleh kita main ke sana. Karena di sana anak-anaknya nakal kalau menurut orang tua saya. Nakalnya suka nongkrong, pergaulannya pacar-pacaran gitu, masih kecil Bang Ale. Nah ternyata dia mainnya ke sana gitu. Kan orang kadang menyalahkan orang tua, kok anaknya taunya nih orang tadinya, oh anak itu dididik sama emak, ya kan, emak A gitu ya, emak saya, itu kok jadi rusak hidupnya gitu, karena dia nggak tahu, ini nggak bisa ngedidiknya. Banyak orang yang ngomong kayak gitu, saudara pun ada yang ngomong kayak gitu yang nggak tahu permasalahannya. Nah terus udah gitu, tapi ternyata kan kenyataannya seorang anak itu kan rusak bukan hanya karena pola asuh di rumah ya Bang Ale. Tapi pola asuh lingkungan segala macam kan itu mempengaruhi, terutama lingkungan pergaulan di usia anak itu lagi rentan-rentannya SMP gitu. Nah singkat cerita akhirnya bulan apa saya lupa, tapi suatu ketika datanglah seorang perempuan ke rumah. Seorang perempuan ke rumah datang sama seorang laki-laki yang ternyata itu adalah adiknya bapaknya. Adik almarhum bapaknya si Putri. Mereka, saya udah lama nggak ketemu sama adiknya ini, sama adik almarhum bapaknya si Putri, karena dia ini apa namanya tidak menemukan keluarga kami tadinya. Putus obor, pernah dengar nggak Bang kalimat putus obor?
Jadi karena dia tuh beda bapak, beda ibu, satu bapak, keluarganya mencar tuh. Oh, okay. Nah, akhirnya adiknya bapaknya ini nyari bapaknya, nyari abangnya, ketemulah sampai ke rumah saya. Panggil aja namanya Mbak Susi ya. Mbak Susi ini datang sama bapaknya Mbak Susi, yang kakeknya si Putri. Datang ke rumah, susah nyari alamat rumah, karena kita kan udah pernah pindah rumah ya, jadi susah nyari. Alhamdulillah senang, tadi tuh senang kan untuk kita bisa ketemu lagi keluarga gitu kan, karena udah lama gak ketemu, putus obor bisa disambungkan lagi kan. Ini sebenarnya katanya Mbak Susinya kepengen ketemu sama almarhum, tapi ternyata udah meninggal gitu kan. Pengen tahu abangnya yang mana nih, abang satu bapak lain ibu gitu. Nah akhirnya dari percakapan itu Mbak Susi ini kepengen, karena dia nggak punya anak perempuan, cuma punya anak laki-laki 2 orang. Dia tinggalnya di daerah Jawa Tengah, punya anak laki-laki 2 orang. Itu Mbak Susi ini akhirnya untuk menyambung tali silaturahmi, barangkali dia tuh kepengen ngajak si Putri ini, saya takut keceplosan nama, ngajak si Putri ini untuk tinggal sama dia. Diajak ke Jawa Tengah. Tadinya almarhum mak saya tuh tidak mengizinkan, ya kan, tidak mengizinkan nih. Tapi berat dia, karena kan mak saya tuh orangnya penyayang banget Bang Ale, gak tega dia gitu. Takutnya namanya saudara baru kenal, takutnya bener-bener sayang gak sama si Putri gitu kan, bener-bener gak nih ngasuhnya gitu kan. Tapi pihak dari adik bapaknya ini meyakinkan gitu. Insya Allah di sana kita terusin sekolahnya mak gitu kan. Terus akhirnya lembuk juga sama saya, sama ayah. Saya bilang gini, udah mak kasih aja. Bukan apa-apa Bang Ale, bukannya saya kejam ya. Saat itu kan kita ngeliat anak itu pertumbuhannya di Jakarta. Di Jakarta dia nggak pandai bawa diri gitu, ngeri. Kan tahu sendiri, banyak yang hamil di luar nikah, nauzubillah min dzalik. Ngerinya seperti itu. Karena ngelihat dari tingkah laku dia sehari-hari gitu, udah kelihatan nakal gitu, dibandingin dengan adik-adik saya yang lain gitu. Susah dibilang anaknya. Saya bilang barangkali kalau di Jawa Tengah kan daerah ya, lebih pergaulannya lebih lebih positif, lebih banyak positifnya, nggak terlalu modern gitu kali. Menurut saya begitu kan. Akhirnya dengan berat hati masa ngizinin. Akhirnya si Putri ini pun ikut sama tantenya, diajak ke Jawa Tengah. Tidak bersama kami lagi. Nah, udah deh, akhirnya singkat cerita dibawa, ya kan Bang Ale. Lalu tidak sampai 1 tahun, nggak sampai 1 tahun Bang Ale. Saya ingat banget itu. Mbak Susi ini datang lagi sama bapaknya ke rumah. Waktu itu yang nemuin saya sendiri, karena waktu itu emak saya saya ingat lagi pergi sama itu teman-teman pengajiannya, lagi pergi ke teater kalau nggak salah itu. Pokoknya pergi deh, lagi rekreasi teman pengajian. Jadi saya di rumah tuh, rumah saya kan nggak jauh kontrakannya dari rumah orang tua saya kan Bang Ale. Saya lagi di rumah, karena sering emang kalau itu saya main ke rumah saya. Pas lagi main dia datang sama bapaknya nih Mbak Susi. Datang, saya buka pintu langsung meluk saya, nangis. Mbak Susi terus nangis gegerungan meluk saya. Karena waktu itu usianya hanya beda berapa tahun sama saya ya. Kayaknya beda cuma 5-7 tahun gitu deh Mbak Susi itu sama saya. Usianya waktu itu gitu. Karena kan beda ibu sama almarhum. Nah setelah itu beliau, saya kaget tuh, kenapa, ada apa dengan Putri. Saya pikir Putri kenapa-napa. Terus gitu saya suruh duduk di ruang tamu. Akhirnya Mbak Susi cerita Bang Ale. Ternyata ketika si Putri ini diajak ke rumahnya di Jawa Tengah, pertama sih wajar. Anaknya katanya wajar, nurut dibilangin. Tapi lama-lama kok manggil saya, kan dia Mbak juga ya. Mbak Ivan katanya, anaknya itu dia cerita sampai mendetail sama saya. Bapaknya jadi saksi, bapaknya tuh mukanya marah banget. Bapaknya Mbak Susi ini Bang Ale, mukanya marah banget. Kelihatan banget marahnya, tegang kenceng mukanya. Itu ketika pertama sih seminggu itu anaknya baik, memang rajin, sering bantuin saya. Jadi Mbak Susi ini seorang guru SD. Suaminya itu kerja dagang Bang Ale. Punya toko di pasar, toko buah kalau nggak salah waktu itu.
Nah jadi Mbak Susi itu pertama seminggu aman, cuma pas udah seminggu nih anak udah mulai kelihatan nakalnya. Nakalnya kata Mbak Susi itu dari pakaian. Dia bilang pakaiannya Mbak, katanya. Kata Mbak Susi cerita sama saya, pakaiannya Mbak nggak bisa dikasih tahu katanya. Celana pendek keluar rumah, kan namanya di kampung malu kata gitu. Terus setelah itu pacaran katanya. Pacaran hampir tiap malam keluar nggak bisa dibilangin. Pacaran sama anak kampung katanya. Ganti-ganti pacar katanya tuh. Udah gitu Mbak katanya, apa namanya, kalau misalnya apa sih, uang saya kok sering hilang semenjak ada dia, bukan saya nuduh ya gitu. Nah saya jadi nggak kaget ya, nih anak berarti sama aja nih. Dalam hati saya gitu kan ya, sama aja nih anak. Terus kata bapaknya bilang gini, saya ingat banget bapaknya tuh begini Bang Ale. Itu mah bukannya apa sih, bukannya anak itu mah iblis kata bapak gitu, saking keselnya Bang Ale. Itu mah bukan iblis Mbak, bukannya anak itu iblis kata gitu. Anak saya niatnya baik, itu motong pembicaraan, jadi anak saya niatnya baik, pengen bantu di sekolahin segala macam katanya. Tahu-taunya dia malah ngerusak rumah tangga anak saya. Terus saya bilang gini, loh kok saya bingung kok jadi ngerusak itu gimana? Gimana Mbak Susi kok jadi ngerusak gimana? Saya kan nggak ngerti ya dari ceritanya dia. Begini Mbak Ivan katanya, lah saya kan selama setiap hari saya mah tenang-tenang aja, nggak ada pikiran buruk katanya Mbak Susi gitu. Saya kerja seperti biasa ya kan, karena kan saya pagi pulangnya sore. Dia tuh apa sih, dia juga kan apa namanya sekolah gitu kan, dimasukin sekolah Bang Ali sama dia di sana kelas 1 kelas 1 SMA gitu sekolahin. Tapi ternyata jadi itu tuh anak tuh sering pulang tadinya Mbak Susinya tahu dari tetangganya Bang Ale, kata dia ngadu pertama gini, Mbak Susi katanya kok apa sih adiknya, nyebutnya adiknya, kok adiknya nggak sekolah sih, sering di rumah tuh. Terus Mbak Susi nanya kata sama si Putri, Putri emang kamu nggak sekolah? Sekolah kok Mbak, salah lihat kali. Tuh anak pinter begitu ngelesnya. Ini belum curiga nih Mbak, maksudnya Mbak Susinya kata belum curiga, dalam beberapa minggu nih belum curiga. Curiganya ketika ada tetangganya tuh yang bilangnya gini, Mbak kok tuh anak nggak sekolah, tuh suami Mbak ada di rumah, tuh. Oh, oke. Tuh, di situ Mbak Ivan katanya. Ceritanya sambil nangis Bang Ale, saya nggak bakal pernah lupa itu ekspresi itu, perempuan bener-bener sakit itu hatinya. Ya bayangin aja Bang, dia niatnya baik, pengen nyekolahin, ngedidik, ngerawat anak yatim, kan kita berharap pahala ya. Biar di yaumul kiamat kita kayak jari manis dengan jari tengah sama Rasulullah SAW. Tapi ternyata anaknya kayak gitu. Dia tadinya nggak percaya, belum percaya juga, karena dia bilang suaminya dia kan setia banget selama ini gitu, nggak nakal sama perempuan, nggak genit gitu, tipenya tuh nggak genit. Tadi saya nggak percaya Mbak Ivan katanya, apa kebetulan aja itu anak pulang kali ngambil buku tugas, dia positif thinkingnya gitu tadi ya, ambil ketinggalan pelajaran kali, dia ngomong tetangganya gitu, barangkali si Putrinya ketinggalan pelajaran Mbak gitu, ngomong tetangganya, suami saya juga ketinggalan apa kali barengan. Cuma tetangganya kayak orang ngatung gitu mukanya katanya waktu Mbak Susinya ngomong kayak gitu. Nah terus akhirnya keesokan harinya feeling seorang istri kali ya, ketika di rumah katanya ini di perasaan saya mulai merasa nggak enak tuh ketika di rumah itu ngeliat si Putri ketawa cekikikan di dapur sama suami saya, colek-colekan tuh. Oh, tuh katanya Mbak Susi cerita sama saya. Kok di dapur kayak genit sama suami saya, colek-colekan. Saya datang mereka langsung diem. Tuh. Di situ hati saya langsung tuh Mbak, kayak orang naluri seorang istri katanya. Saya langsung, tadinya saya pikir gak masuk akal nih, anak kan masih kecil. Gak ada tuduhan dia di kepala saya katanya. Ini anak kan masih kecil, maksudnya ya kecil ya, maksudnya baru 15 tahun 16 tahun kan. Dia pikir gak bakal macem-macem, anaknya juga kelihatannya santun, kalau disuruh rajin, nyapu, ngepel apa, bantu masak rajin Bang Ale. Tapi ternyata kayak gitu. Di dapur katanya, apa namanya, ngeliat kayak gitu, dia datang langsung diem, natek hati saya tuh langsung, langsung perasaan gusar kata dia. Nah terus akhirnya keesokan harinya, entah kenapa dia tuh apa namanya, di sekolah ketinggalan RPP. Saya ingat banget.
rangkaian pembelajaran guru itu harus dikumpulkan hari itu. Mbak Susi pulanglah minta dianterin sama penjaga sekolah naik motor dari sekolahnya. Pas dianterin sampai di rumah, di jalanan dia papasan sama suaminya. Mas dari mana mas gitu? Dari rumah, kata Mbak Susi. Kok gini di rumah, kan aneh gitu. Maksudnya itu kurang lebih sekitar jam 10-an kata Mbak Susi. Jadi seharusnya dia di pasar jualan gitu. Ternyata ketemu dia, oh suami saya tuh kayak orang gugup katanya gitu. Saya kayak orang gugup kata gitu. Terus enggak, ngambil ini ketinggalan, kembalian apalah gitu. Saya lupa deh waktu itu. Kembalian alasan nggak salah gitu. Oh ya udah, akhirnya kan jalan, cuma perasaan dia nggak enak nih. Perasaan tadi pagi udah rapi deh, karena yang biasa nyiapin tuh Mbak Susi. Kembalian apa, pisau yang harus dibawa gitu, kenapa segala macam, karena bawa perlengkapan kayak gitu. Kalau untuk jualan sebelumnya gitu. Pas sampai di rumah, dia ketemu sama si Putri. Tuh. Si Putrinya lagi di kamar. Pas dia masuk rumah, dia kaget. Saya kaget Mbak Ivan katanya. Tuh anak ada di rumah, lagi tiduran, lagi baca komik katanya. Tuh. Lah kok kamu di rumah, nggak sekolah katanya. Kepala saya pusing. Nah di situ dia tambah curiga, Bang Ale. Di situ dia tambah curiga. Kok suaminya dengar cerita tetangganya, terus suaminya kok papasan di jalan, dia di rumah, kok ceritanya sama nih sama diomongin tetangganya. Kalau saya giliran ngajar, tangganya nggak ngomong, udah yang ngomong tuh udah nggak satu orang lagi Bang Ale, tapi 1, 2, 3 orang memang pada ngadu. Kok setiap Mbak Susi pergi ngajar, itu anak bukannya sekolah, malah di rumah, kadang malah di rumah, dan suami Mbak juga di rumah tuh. Kayak gitu. Nah akhirnya Mbak Susinya kan dari situ, kamu sakit mana sih, minum obat sana. Tapi saya kesel tuh, di situ udah mulai kesel. Saya kasih uang, saya suruh beli obat. Kata kepada dia kan pusing, kasih obat. Dia pergilah katanya. Saya di situ udah mulai kesel, perasaan saya udah gak enak banget, ternyata anak udah gak enak. Terus saya lihat juga Mbak, waktu itu kamar tidur saya masuk ke dalam, itu berantakan. Oh, berarti di kamar tidur pribadi, bukan di kamarnya kok berantakan? Putri. Bukan, karena kamar si Putri kan sama anak dia tuh bertiga. Ternyata kok berantakan, barangkali nih anak disuruh ngerapiin, gak dirapiin kali. Itu suaminya Mbak Susi buru-buru ke pasar, kali dia suruh bebenah, belum sempat bebenah, gak nyangka kali ini tantenya pulang. Tuh Bang Ale. Saya di situ sebenarnya udah gemeteran Mbak Ivana, segemeteran saya tuh ngelihat kenyataan, cuma belum jelas kata dia, belum jelas, jadi saya belum bisa nuduh kata gitu. Ini bapaknya Mbak Susi rumahnya di Jakarta ya Bang Ali ya, dianya di Jawa Tengah. Nah terus udah gitu, pas udah gitu akhirnya besoknya lagi feelingnya Mbak Susi ini mulai pengen mencari, saya mulai pengen mencari ini mencari bukti lah. Bener gak sih sangkaan saya nih dalam batin. Dia izin dari sekolah, ini esok harinya ya Bang Ali ya, izin dari sekolah ke pasar. Pas ke pasar bener kagak ada suaminya, yang ada karyawannya doang, kan mempekerjakan 2 orang. 2 orang karyawan yang bantu suaminya itu jualan. Kagetlah 2 orang itu, Mbak Susi datang. Kemana Bapak gitu kan. Gak ada lagi beli buah. Oh beli buah. Mbak Susi jalan tuh Bang Ale katanya. Saya jalan, terus ada mak siapalah, dia nyebut nama, saya lupa namanya. Narik tangan saya katanya. Terus ngasih tahu, suamimu tuh sering begini. Udah beberapa dalam minggu ini katanya. Gak pernah jualan di pasar. Pergi terus berapa jam baru balik lagi. Dulu kan gak pernah begini. Gak tahu kenapa, coba kamu selidikin itu. Katanya emaknya itu gitu. Yang ikut dagang di situ Bang Ale. Nah akhirnya Mbak Susi, saya takut keceplosan nama Mbak Susi, akhirnya ya udah akhirnya balik ke sekolah karena kan dia ada jam ngajar lagi. Jadi dia tadinya dia mau ngecek ke rumah tuh, cuma dia ada jam ngajar lagi, dia nggak enak, dia balik lagi. Pas balik lagi besoknya lagi
dia tadi sebenarnya kagak mau, kata dia gini, sebenarnya hari itu saya pengen ke rumah apapun yang terjadi, cuma entah kenapa hati saya seperti belum kuat, kata dia gitu. Belum kuat terima kenyataan, kata dia gitu. Kalau takut kayak gitu gimana, beneran apa gimana gitu. Dia ngajar lagi, udah mulai saat itu dia mulai kagak ngomong sama suaminya apa gitu. Dan kayaknya semenjak saya merasa curiga, nih 2 orang ini nih kayak ngerti Mbak, kata gitu. Kayak mereka tuh jaga jarak di rumah gitu. Kayak orang ngerti nih dicurigain, kata dia gitu. Nah gitu pas besok harinya akhirnya aku curhat sama ibu Kepsek, kata dia, Kepseknya dia. Curhat Mbak gini sambil nangis di ruang kepala sekolah. Kepsek saya gemes, saya diseret pulang ke rumah. Ayo sama aku. Kalau enggak gimana, kan saya dosa nuduh suami saya, kata Mbak tadinya Mbak Susi bilang gitu. Enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti kita pulang lagi ke sekolah, susah amat, kata kepala sekolahnya gitu kan. Akhirnya sama kepala sekolahnya nih, ibu kepala sekolah dianterin katanya. Nah hari itu ternyata enggak ada Bang Ale. Enggak ada, rumah kosong. Anaknya dia kan sekolah pagi, dia sekolah tuh bener hari itu, belum ketemu jam apesnya. Pas besoknya Mbak Fenty katanya, malamnya saya sholat istiqoroh, sholat tahajud, saya minta petunjuk sama Allah katanya. Ya Allah kalau bener batin saya tuh, udah nangis, kasihan banget Bang Ale. Saya belum pernah itu melihat perempuan sampai segitu nangisnya. Itu perempuan bener-bener sakit itu, dihianatin itu. Gimana sih rumah tangga baik-baik dan tidak terduga, tadinya baik-baik aja, kok jadi kayak memelihara ular ya di dalam rumah, ya akhirnya matok kita kan. Terus udah gitu dia sholat katanya, minta petunjuk, ya Allah kasih tahu kalau memang benar, kalau enggak ya alhamdulillah, dia berdoa seperti itu. Besoknya kepala sekolah ngajakin lagi Bang Ale. Lagi saya lagi ngajar, kepala sekolah manggil saya, ayo ke rumah kamu lagi. Enggak Bu, barangkali enggak. Udah cepetan. Ternyata benar mereka lagi begitu di kamarnya dia. Saya pingsan Mbak, saya pingsan, saya nggak kuat, saya teriak sekencang-kencang, tega kamu Mas, tega kamu Mas, teriak pingsan. Kasihan banget Bang, niatnya baik Bang. Niatnya baik, pengen nyekolahin ponakan dia, ngebesarin ponakannya dia yang anak yatim ya kan. Ternyata memang segala sesuatu yang niat baik itu belum tentu, kadang menjadi ujian ya buat kita ya. Barangkali nanti balasannya dari tempat yang lain, bukan dari anak itu. Yang kita kadang berbuat baik sama si A, belum tentu yang membalas kebaikan itu si A juga ya Bang Ale ya. Kadang kan si B, si C yang Allah persiapkan untuk membantu kita karena kebaikan kita di tempat yang lain. Dia pingsan, kita nggak kuat. Itu Mbak Susi orang baik Mbak, itu Bang Ale polos banget, orang baik banget. Gimana sih orang. Tapi pas digerebek itu nggak digerebek, hanya berdua doang masuk ke rumah sama kepala sekolahnya. Oke, dan itu si pasangan ini, pasangan selingkuh ini langsung buru-buru benerin pakaian atau gimana? Iya, nggak tahu pas gitu kata dia nggak tahu lagi, nggak sadar, pas dia teriak-teriak, nangis, saya histeris, saya pingsan. Terus pas dia sadar, dia udah ada di kamarnya, saya sadar Mbak Ivan, kata saya bangun ada di kamar saya langsung kabur, saya langsung ke ruang tamu, saya jijik di situ katanya. Saya jijik kata di situ. Saya langsung keluar. Pas saya ingat kan saya sadar, saya kasih minyak kayu putih katanya, baunya sadar. Udah banyak orang katanya, ada Pak RT segala macam. Jadi kepala sekolahnya tuh ngadu ke apa sih pengurus? Ya ke RT RW. Iya. Enggak sih, nggak bilang RW, cuma RT gitu. Ada Pak RT, ada tetangga-tetangganya dia gitu. Pada ngumpul, akhirnya tuh disidang orang dua itu. Alhasil ya udah akhirnya bercerai. Dan si Putri? Terus saya nanya, nah itu. Putrinya kemana Mbak Susi? Gak tahu, kabur. Langsung bawa tasnya dia. Habis disidang rame-rame dia malu kabur. Sama orang sana sampai hampir digebukin Mbak katanya. Namanya orang kampung tahu sendiri. Iya. Suami saya juga langsung kabur ke rumah itu orang tuanya. Dia juga langsung ngambil acak-acakan tuh, ngambil sebisa-bisa dia kabur kemana tahu. Makanya saya mau datang ke sini mau nanya juga katanya. Apakah dia pulang ke sini? Dan saya juga mau cerita. Dulu kan nggak ada ini ya, nggak ada apa. Di rumahnya juga nggak ada telepon, nggak ada handphone, belum ada handphone zaman itu. Terus tau nggak Bang Ale? Berapa? Dia kan udah pulang tuh, udah kira ayah saya datang, ayah saya pulang. Ketemu sama kita kan bertiga,
Akhirnya ngobrol, jadi saya ceritain ulang, ayah saya paham, dinasihatin sama ayah saya agar tapi bapaknya sih ini marah-marah, masih marah-marah bapak yang Mbak Susi. Terus kata ayah saya, mau nyalain siapa? Di sini mau nyalain siapa? Yang ngelakuin kan si Putri sama suaminya si itu. Keluarga sini juga kan gak tahu menau ya. Dia nyesel katanya bawa anak itu sampai masuk rumah tangga anak saya gitu. Dan tahu nggak Bang Ale, dia kan akhirnya mereka udah selesai pulang ya. Akhirnya Mbak Susi ikut sama bapaknya tinggal di Jakarta. Sekarang udah nikah lagi. Beberapa hari kemudian itu suaminya Mbak Susi datang ke rumah saya nyariin si Putri. Mbak Susi nggak tahu nih, saya nggak cerita. Itu laki kayak tergila-gila tuh ngomong Ale, sakit itu orang. Nanyain si Putri. Sama almarhum ayah saya diomel-omelin, diiniin. Waktu itu kan beliau masih hidup ya. Diomel-omelin tetap aja kekeh. Pasti di sini kayak orang keinian ke apa sih? Kegatelan. Iya. Jijik tau. Iya. Mbak Susi saya kagak kasih tahu, suaminya datang, kalau kasih tahu sakit hati, dia tambah sakit hati kan. Bukan nyariin istrinya, minta maaf apa kagak, nyariin itu si Putri. Bang Ale. Gila. Padahal masih sangat belia banget ya si Putrinya. Emang anaknya cantik. Ini kisah nyata banget. Ya. Ini kehidupan saya banget ini. Memang sih kalau di dalam satu atap itu nggak boleh ada ya wanita lain atau pria lain. Ini buat pelajaran, ya, betul Bang Ale, buat pelajaran. Walaupun itu adik ipar saudara kita kayak apa, sendiri. iya betul. Jangan masukin orang. Ya sekali nginep sih nggak masalah iya, kan. Betul. Ya. Kalau tinggal kayaknya pikir ribuan jutaan kali dia. Udah banyak cerita. Gitu. Terus udah gitu, akhirnya nih selang berapa bulan ya. Itu yang tadi diusir sama saya kekeh. Penasaran, terus besok harinya masih kayak orang nyelidikin, kan orang di depan bapak saya kan Pak RW, orang di depan rumah tuh tetangga bilang, Pak Pak RW yang kemarin saudara ada tuh nongol di ujung gang katanya. Lah kayak orang masih itu Bang Ale, kayak orang masih penasaran, dibilang kemarin nggak ada di situ, dia kayak orang masih itu. Ngerti nggak Bang Ale, datang lagi nyelidikin lagi, nyangkainnya si Putri itu pulang ke rumah kita. Terus beberapa bulan kemudian ternyata saya dapat informasi dari orang yang kenal, ternyata si Putri ini jadi kerja di klub gitu katanya. Oh, jadi LC. Jadi nggak bener, ya nggak tahu jadi apa, nggak bener. Nah di situ jadi ada yang nggak tahu, kita nggak ceritain ini ya. Tadinya kan tidak kita ceritakan. Kata almarhum juga nggak usah ceritain, malu kata gitu. Tapinya almarhum orang tua saya tuh jadi jelek, disangka nggak bisa didik anak, kok nggak disekolahin. Kok anak jadi kabur gitu, nggak tahu tuh kaburnya kenapa, kamu nggak tahu gitu. Yang dilakuin tuh kesalahannya apa, ya kan? Ya namanya seorang laki-laki dikasih ada ikan asin nganggur. Ya udah gitu ikan asinnya gitu bandel ya. Nah kan, tapi sebelumnya si suaminya Mbak Susi ini udah pernah selingkuh? Enggak, orang Mbak Susi bilang dia nggak nyangka sama sekali tuh suaminya baik banget. Sholatnya rajin kata dia, pendiam, gak genit sama perempuan gitu Bang Ale. Maka dia gak nyangka. Tadi tetangga dia ngadu-ngaduin juga sama dia, tadinya dia gak percaya gitu. Baik-baik aja ya? Iya, makanya. Berarti berubahnya pas di situ aja nih. Iya, nah terus biasanya kan kalau laki-laki ya, kalau dulunya dia pernah selingkuh dan udah gak mau selingkuh lagi katanya, suatu ketika itu akan kambuh lagi gitu penyakitnya itu. Benar gak sih Mbak? Kayaknya sih jadi itu. Kayaknya sih begitu Bang Ale. Karena jadi itu ya, apa tuh namanya, keiniannya dia gitu. Karakter gitu. Karakter kan susah dirubah ya, kalau orang itu sendiri gak mau merubahnya gitu kan. Kecuali dia sendiri mau merubahnya gitu. Nah terus waktu berapa tahun kemudian, udah lama nih Bang Ale, ketika ayah saya pernah dirawat di rumah sakit, dia datang sama emaknya, sama mamahnya. Ternyata dia ketemuin mamahnya, tuh anak. Temuin sama mamahnya. Kalau mamanya kenal sama saya, nengokin ke rumah sakit
Saya kaget tuh anak datang, terus mamanya ngobrol sama saya lah di luar, ngobrol berdua. Ini gimana kok bisa ketemu, kata saya gitu. Ini udah tahunan lalu ya Bang Ale. Kok bisa ketemu, kata saya. Iya, ini apa namanya, nggak tahu, tahu nih anak nongol di rumah katanya. Nggak tahu alamat, dia cengengesan aja dia. Terus dia datang juga katanya kesel, nyalahin saya, katanya Mbak Ivan kata gitu. Ya saya sih nggak bisa ngomong apa-apa ya, saya cuma nasehatin sama si Putri. Apapun kesalahan orang tua kamu ya, seorang anak tidak berhak untuk menghakimi. Dia pikir gara-gara emaknya nggak ngurusin dia jadi nggak bener gitu Bang Ale. Maksudnya kenapa ada kecil ditinggal gitu, kata cerita gitu. Emaknya cerita. Ya orang waktu itu bapaknya yang mau membesarkan gitu kan, daripada jadi berantem terus saya ngalah, kata emaknya gitu. Jadi si Putri jadi nyalain saya, kata gitu. Terus sekarang jadi tinggal sama emaknya kayaknya. Cuma dia katanya sekarang udah nggak kerja begitu lagi. Kayaknya sekarang kerja di restoran. Cuma nasihatin tuh Mbak Ivan katanya. Apa sih pergaulannya, katanya cowoknya serem banget yang datang ke rumah gitu. Cowoknya serem banget. Yang datang ke rumah pacarnya dia, katanya. Ya pokoknya saya pesan, kamu pokoknya sama mama kamu jangan benci, kalau saya pesannya gitu. Yang namanya orang hidup kan jalan itu tergantung kita. Kalau orang tua mau salah kayak apa, itu bikin dosa apa, urusan dia sama Tuhannya, biar Allah yang akan memberikan perhitungan. Tugas kita seorang anak yang menghormati, kata saya, menghormati orang tua, menghargai, melindungi sampai napas kita terakhir. Kalau saya nasihatin si Putri begitu. Begitu kamu juga yang istighfar lah. Orang yang namanya meninggal kan Put, nggak tua nggak muda, kata saya ngomong sama dia gitu. Terus udah gitu kagak pernah ketemu lagi, udah lama itu. Oh udah, itu terakhir kali ketemunya tahun berapa? Kurang lebih berapa ya? 8 tahun lalu kayaknya. 8 tahun lalu, iya. Udah lama banget ya. Iya. Mungkin sekarang malu dia. Udah berkeluarga ya. Iya, nggak tahu udah walau-walau berapa gitu ya. Itu jadi kayak kematian obor sama dia. Terus ibunya juga kalau ke rumah kayak orang malu gitu. Kayak orang malu gimana sih? Yang nggak ngerti juga saya. Dan padahal itu, sih nggak kenapa-kenapa, kalau mau ke rumah main aja. Dan itu si suami Mbak Susi sama Mbak Susinya sendiri sampai sekarang nggak bersatu lagi? Masih? Oh nggak, cerai udah. Mbak Susinya udah nikah lagi. Oh dari. Karena tinggal di Jakarta, jadi guru di Jakarta. Dari kejadian itu udah langsung cerai ya sama suami. Cerai. Dan suaminya masih? Nggak tahu, dan suaminya saya nggak tahu kisahnya. Si Putri. Enggak, kayaknya enggak. Nggak tahu, udah nggak ketemu kali, udah jadi dia nyerah kali. Iya tua. Dulu ngajar Bang Ale, sampai berapa hari itu kayak bolak-balik di lingkungan rumah saya. Tetangga pada bilang, Pak RW no gitu, kasih tahu ayah saya, Pak RW no, saudaranya yang ini udah datang gitu. Kalau itu usir aja, kata saya gitu. Kayaknya penasaran dia, kayak ngajar-ngajar si Putri, nyariin gitu Bang Ale. Gitu. Akhirnya sekarang Mbak Susinya alhamdulillah udah dapat jodohnya lagi, udah punya anak. Kalau Mas saya sih masih sering ketemu kalau Mbak Susinya baik. Cuma itu aja Pak. Kalau yang untuk Putri sama mamanya memang jauh Mas saya dari dulu. Udah nggak ini lagi, kayak malu gitu kayaknya sih. Mbak Susi tuh kalau ketemu saya itu suka kalau ingat begitu tuh, katanya tahu gitu nggak di. Dan mati saya gini, wah dia sama apa? Tadinya saya ada pikiran dia mau saya ajak ke rumah saya tinggal. Ngerti gak Bang Ale? Iya. Karena kan tadinya kan emak saya kan ngurusin yang satu, saya mau ngurusin yang satu itu tadinya. Allah kasih jalan, keburu datang Mbak Susi Bang Ale. Ya, untung ya. Nah itulah. Maksudnya tadi saya ada pikiran itu mau ajak ke rumah saya, karena kan saya punya baby kan, jaraknya kan cuma 1,5 tahun kan, waktu itu kan ada 2, baru 2 kecil-kecil. Kalau ada dia maksudnya ngeringanin lah, nggak apa-apa lah, biayain sekolah kan ya, maksudnya gitu. Ya sekolah-sekolah negeri aja lah, kalau negeri kan di Jakarta masih terjangkau gitu, sanggup lah insya Allah gitu. Keburu datang gitu, kata saya ya Allahu Akbar. Dari situ saya gini juga, bukannya saya nggak berempati ya Bang Ale, maksudnya Allah menyelamatkan saya, tapi mau bahagia tapi orang menderita, maksudnya jadi pergeseran jalan hidup. Parah sih. Iya.
Saya ngomong gini juga sama almarhum mas saya, Pak, untung nggak jadi sama Ivan lah, kata saya gitu. Tadi kan saya udah ngomong sama saya, Mak ini sama aku aja gitu, biar aku yang kontrol gitu. Tadi gitu Bang Ale. Kalau dari bayi sih mungkin enak ya, kita bisa ngurus. Iya, yang satu dari bayi, dari 2 bulan. Kalau dari gede itu 7 tahun, iya. Ya bisa membawa petaka. Mbak itu jadinya. Bahaya. Iya. Sedangkan ini kalau prinsip saya dari zaman dulu ya, dari dulu saya sebelum menikah nih ya. Saya setelah menikah nanti saya nggak mau tinggal di tempat mertua. Betul. Gitu. Sama. Gimana pun caranya saya harus mandiri, ngekos atau ngontrak. Betul. Gitu. Jadi setelah 1 hari nikah, istri langsung saya bawa di tempat kosan saya. Iya, saya juga gitu, ngontrak dulu. Ya, saya nggak mau saya tinggal di tempat dia, dan begitupun juga dia. Sebaliknya. Akhirnya ya sekarang udah ada rumah gitu kan, jadi tinggal berdua, nggak ke tempat orang tua lagi gitu. Karena hal-hal yang kayak gitu yang sering saya dengar beritanya, yang sering saya bacanya, banyak ya kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan itu tadi gitu. Kayak buat teman-teman di sana ya, di luaran sana, hati-hati jika teman-teman mau berkeluarga, usahakan teman-teman jangan tinggal dalam satu rumah dengan orang tua gitu. Lebih baik kita kos, ngontrak atau apa gitu. Yang penting nggak satu atap. Dari nol ya. Iya betul. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi, Bu Ivan ya. Buat pelajaran juga tuh, jangan masukin orang ya. Jangan masukin orang yang udah gede. Yang gitu. udah gede. Ya, itu ngangkat anak yang udah gede. Iya. Senengan dia. Iya, dia pengen juga nih ngangkat anak yang udah gede. Iya. Terus saya bilangin sama istrinya. Udah gede perawan, cantik lagi. Udah. Jadi anak. Tadinya soleh jadi ini salah. Ya, itulah banyak ya orang-orang terjebak gitu ya. Makanya Bang Ale maaf. Iya, makanya Bang Ale maaf, saya ngomong kalau lagi bercanda sama Mbak Susi gitu. Tadinya saya mau gini gitu. Kenapa nggak kamu aja? Ya Allah menyelamat. Iya betul. Gitu ya. Oke, Bu Ivan, terakhir Bu Ivan ada ya pesan-pesan khusus nggak yang mau disampaikan ke penonton nih kira-kira sebelum kita akhiri podcastnya? Iya, kayaknya dari percakapan kita dia tadi juga udah ngisi pesan ya Bang Ali ya. Bang Ali juga banyak banget udah ngasih pesan. Kurang lebihnya itulah sahabat AJB. Ya dengerin tuh teman-teman, hati-hati. Hati-hati ya. Iya, bahkan orang yang udah pisah juga dari orang tua masih ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Maka waspadalah. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bu Ivan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ali Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin hadir di segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47.000 683. Cerita apa aja, live story, semuanya bisa masuk di channel YouTube ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama ya Bang Ali. Makasih juga dengerin. Iya. Sampai jumpa.